Ini untuk bagian apa namanya menu-menu yang tadi. Jadi kalau diklik tuh muncul apa lagi gitu. Kan di sini ada tanda-tanda panah yang kecilnya nih. Artinya ini masih ada pilihan lagi. Sama seperti ini misalkan paling mudah. Ini kan yang apa namanya segi 6. Nah, kalau kita ingin buat lagi segi 5, bagaimana nanti ini bisa diklik, nanti akan muncul pilihan-pilihannya. Jadi itu yang layout. Jadi kalau pick, nanti pilihannya ada pick, ada freehand pick, ada free transform, dan seterusnya. Kira-kira sih begitu. Ini yang tadi Docker, jadi Docker itu tambahan sebetulnya, fungsi-fungsi tambahan yang ada di Corel, dan saya pribadi sebetulnya cukup jarang mengakses menu yang ada di sini. Tapi ini ada beberapa bagian lagi, jadi kita bisa menambah-nambahkan fungsi-fungsinya. Jadi di drag nanti akan muncul, gitu. Artinya kita bisa melakukan, kita bisa kita diberi pilihan untuk mengakses objek desain itu dengan pilihan yang lebih banyak. Sederhananya seperti itu. Nah, terus ini panel warnanya. Oh, ini bisa yang tadi RGB atau CMYK gitu kan. Ini warna-warnanya. Jadi kalau kita ingin mewarnai ya cukup diklik warnanya, nanti objek yang sedang kita pilih warnanya akan berubah sesuai dengan warna yang kita pilih. Nah, ini kepadanya yang disebut print area-nya. Jadi objek-objek yang akan muncul pada saat dicetak itu atau pada saat dokumennya di-save, karena sekarang kan kita WFH, jadi kemudian dokumen-dokumennya banyak kan bentuknya electronic file. Nah, misalkan objek ini ada di luar print area atau di luar kotak, maka pada saat di-save pun memang tidak akan terbawa gitu. Kalau pada saat di-print, dia nggak akan muncul. Nah, dia akan muncul kalau misalnya di dalam kotak print area ini, atau kotak tempat kita bekerja seharusnya. Nah, ini ada animasinya sedikit sih. Jadi bagaimana kalau kita ingin membuat objek garis atau objek berbentuk lengkung, kurva, bebas gitu. Jadi caranya tadi dengan mengakses menu-menu yang ada di toolbox itu. Jadi menu toolbox itu menu-menu yang ada di samping yang di sini. Saya mundur dulu sebentar. Nah, ini. Kalau kita kan paling di dalam desain yang sering kita buat sebetulnya kan terdiri atas huruf, teks ya. Terus selain itu ada objek gambar. Objek gambarnya bisa foto atau bisa gambar-gambar yang lain gitu kan. Foto atau gambar yang lain, misalnya gambar apa? Paling sering misalnya gambar logo IPB gitu ya, kita sering menggunakan itu. Dan satu lagi ada gambar yang kadang kita buat sendiri. Gambar yang kita buat sendiri itu lagi-lagi sebetulnya terdiri atas garis atau objek-objek yang ini. Kalau nggak lingkaran ya kotak, kalau nggak segi tertentu gitu, segitiga, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Nah, kalau garis itu ngekliknya dari sini. Kalau kotak dari sini, lingkaran atau elips itu dari sini, segi-segi yang lain dari sini. Untuk teksnya itu dari sini. Jadi paling banyak sebetulnya nanti kita akan mengakses menu-menu yang ada di samping kiri. Samping kiri tangan kita yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membuat garis yang tadi ya, kita mengkliknya yang ini. Terus caranya yaitu tadi dengan klik tahan gitu, nanti akan jadi garis. Tebal tipisnya garis, warna garis ini bisa diakses dari tadi ada fill out dan nanti ada warnanya, ada pilihan warnanya. Standarnya warnanya hitam. Nanti kalau misalkan garisnya ini kan contohnya mau dibuat jadi pink gitu ya, bisa saja. Kalau kemudian bentuknya kayak coret-coret gitu, itu juga sama, dibuatnya dari yang ini juga aksesnya. Nah, yang di sini juga. Tapi pilihnya yang ini. Ini diklik lagi gitu, kan ada segitiga ke bawahnya. Nanti ada pilihan untuk bisa membuat bentuk yang tadi bebas, suka-suka tangan kita menggerakkan mouse atau tangan kita bergerak di mousepad-nya. Lalu kalau ini ada satu lagi artistic tool. Jadi artistic tool itu yang ini nih, di toolbar yang ini, yang bentuknya agak lengkung-lengkung. Jadi
ini seolah-olah kita membuat garis tapi dengan menggunakan kuas atau dengan menggunakan, ini kan ada yang gambarnya seperti kuas ya. Jadi artinya kita membuat garis seolah-olah kita kayak pakai kuas cat air gitu. Terus kalau ini kayak pakai semprotan apa namanya, cat semprot. Kalau ini pena, terus ada juga yang pensil. Nah, kalau misalkan kita mengakses yang ini, artinya nanti bentuk objeknya jadi memiliki ketebalan-ketebalan tertentu sesuai seperti karakteristik apa namanya, karakteristik tools yang tadi kita pilih. Kalau yang di atas ini kan ya garis saja, tidak ada ininya ya ketebalannya. Dan ketebalannya ini pun bisa diatur dari sini. Ya, misalnya, oh ini terlalu tebal, kita mau tipisin, angkanya dirubah saja. Atau kalau misalnya, oh ini kurang tebal, ya dibesarkan. Kira-kira sih seperti itu. Lalu, ini toolbox yang tadi, ini untuk yang bentuk kotak, terus ini untuk yang lingkaran, gitu. Jadi bagaimana misalkan kita mau membuat kotak atau membuat lingkaran, ya caranya tadi ya, mengakses klik ininya, terus ya di drag aja. Nanti akan muncul objeknya yang kita inginkan. Ini bentuknya tidak simetris lingkarannya karena tadi asal gitu ya. Misalkan kita ingin membuat lingkaran sempurna yang simetris, itu kan kadang tangan kita juga tidak selalu apa namanya, tidak selalu pas gitu membuat lingkarannya. Kadang agak lonjong ke samping, ke kanan, ke kiri, itu bisa diubah dari angkanya. Angkanya itu ada di sini. Jadi panjang dan lebarnya disamakan, maka dia akan menjadi bentuk lingkaran yang sempurna. Atau kalau segi 4 pengen menjadi apa, persegi yang sama ininya gitu ya, sama sisi-sisinya, ya sama ini juga diubah saja. Ukurannya disamakan, misalnya 4 kali 4 atau 6 kali 6. Kalau misalkan enggak, ya dia nanti jadi perseginya persegi panjang, kalau lingkarannya jadi elips. Itu penjelasan benar-benarnya. Lalu kalau untuk membuat huruf itu tadi mengaksesnya dari ini, membuat membuat teks gitu, mengaksesnya dari yang di sini. Lalu kita juga bisa mengatur jenis hurufnya. Ya, hurufnya tergantung dari huruf-huruf yang tersedia di ini di komputer masing-masing. Terus ini untuk ukuran hurufnya. Hurufnya juga bisa kita atur dari sini. Nah, kalau saya sih biasanya sering mendownload huruf-huruf yang gratis yang dari internet, karena kadang hurufnya kan kita pengen yang agak lain gitu. Nah, itu sebetulnya bisa di-download gratis dari internet. Nah, setelah di-download gratis, maka nanti kita akan memiliki pilihan jenis huruf yang lebih banyak lagi. Dan di dalam karya desain kadang jenis huruf yang digunakan itu kan akan berpengaruh ya. Jadi misalnya bannernya jadi lebih bagus atau enggak gitu. Itu bisa dari jenis-jenis huruf yang kita pilih. Nah, apakah kemudian kita bisa misalnya mengedit huruf sendiri? Bisa saja. Jadi misalkan karena hurufnya terbatas, terus kok pas kita coba download dari internet nggak ada gitu huruf yang seperti ini. Misalkan contohnya kayak hurufnya FEMA ya, huruf di logo FEMA Fakultas Ekologi Manusia kan huruf A-nya tuh agak lain, A-nya tuh kayak daun gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak ada seperti itu, kita bisa mengedit sendiri sebetulnya. Jadi cari huruf yang mirip, yang sudah ada di komputer kita, terus kita bisa edit sedikit-sedikit. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal, ada cara itunya di file yang nanti akan saya share. Jadi nanti bisa coba latihan juga untuk melakukan itu. Tapi intinya kalau untuk desain ya tadi, semakin beragam jenis huruf yang kita punya, maka kita juga akan punya pilihan untuk bisa membuat desain yang lebih menarik. Kira-kira sih sama lah seperti di PowerPoint. Nah, kemudian kadang kita melihat gitu di dalam desain itu ada objek-objek yang kok bentuknya kayaknya nggak umum. Misalkan ada kotak yang bergabung tapi tengahnya nggak ada gitu ya.
Nah, kita ya bisa sebetulnya melakukan itu. Caranya yaitu kita gabungkan, kita bikin dulu objek-objeknya, terus kita gabungkan, terus nanti ada fungsi combine atau menggabungkan. Nah, fungsi combine inilah yang baru akan muncul kalau kedua objek ini sudah ada. Jadi, kalau pada saat kita baru membuka Corel-nya sih nggak kelihatan fungsinya. Jadi, kalau misalkan kita sudah buat, nanti baru akan terlihat. Ya, nanti sambil kita coba praktekkan. Nah, itu ilustrasinya. Terus di combine juga ada fungsi untuk well. Jadi kalau maaf sebelumnya, kalau combine kan tadi ada dua kotak gitu ya. Kedua kotak ini, nah ini kok, maaf ini. Nah ini. Oke, kok balik lagi. Itu bisa dia. Nah ini. Nah ini kan kita membuat kotak pertama, terus ada kotak satu lagi, kita ingin menggabungkan. Nah ini bisa, nanti tinggal dipilih combine yang di sini gitu. Nah tapi artinya garis-garisnya masih ada. Kalau weld itu garis-garisnya jadi hilang, jadi seolah-olah dia hanya jadi satu objek saja. Bentar, ini. Nah ini kan garisnya masih ada gitu, garis kotak-kotaknya. Kalau weld itu dia mirip sebetulnya, lanjutan dari fungsi combine, tapi menghilangkan garis-garis yang ada di tengah-tengahnya. Nah nanti jadinya seperti ini seperti ini. Ini kan sama ada dua kotak. Nah kalau kita, nah jadinya seperti ini. Lalu ada trim. Trim itu kalau kita ingin memotong salah satu bagian dari objek yang kita punya. Nah, contohnya kita punya kotak, terus punya objek elips, terus digabungkan di trim gitu. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Nah, yang dipotong mana? Yang dipotong itu file yang terakhir. Jadi kalau tadi yang mau dipotong yang kotaknya, maka kita bikin lingkaran dulu, kotaknya belakangan. Kira-kira seperti itu. Ini kan yang dipotong yang lingkarannya. Adanya sama di fungsi combine juga, jadi lanjutan dari fungsi combine. Lalu ada fungsi intersect. Intersect itu kalau tadi, kalau trim kan memotong, kalau ini mengambil potongannya. Jadi di intersect. Nah ini ada dua objek, terus kita mau ngambil yang ini tengahnya gitu. Nah jadi tengahnya itu tinggal. Ini juga sama, masih lanjutan dari fungsi combine itu tadi. Nah, terus setelah dibuat, berikutnya kan biasanya di-save. Nah, standarnya kalau di CorelDRAW nanti nama filenya belakangnya CDR. Nah, agar kemudian file ini bisa bisa diakses oleh laptop atau komputer lain yang tidak memiliki software CorelDRAW, maka biasanya kita men-save-nya dalam bentuk JPEG atau PNG. Nah, ini adanya di menu ekspor. Jadi di file, terus nanti ada pilihan ekspor. Jadi kalau misalkan CDR, di laptopnya nggak ada CorelDRAW, maka filenya nggak bisa dibuka. Oh ya, satu lagi, tadi CorelDRAW itu kan punya banyak versi. Jadi yang terakhir saya tahunya ada versi 2019. Nah, semakin baru versinya, maka dia akan semakin update, terus filenya bisa dibuka. Filenya bisa membuka file CorelDRAW versi sebelumnya. Jadi misalkan Bapak Ibu di rumah punyanya CorelDRAW yang versi X7, sama seperti yang saya gunakan. Maka file CorelDRAW dari versi X7 ini bisa dibuka di komputer lain yang memiliki software CorelDRAW versi yang sama atau versi di atasnya, versi yang lebih update. Tapi kalau dari yang versi lebih update itu tidak bisa dibuka di komputer yang CorelDRAW-nya tidak update. Nah, makanya kadang kalau misalkan kita nge-save filenya bentuknya CorelDRAW, maka kita pilih ada opsi untuk men-save-nya dalam versi CorelDRAW yang
versi sebelumnya. Nanti saya tunjukin juga deh di ininya. Takutnya nggak kebayang kalau ini, kalau hanya. Nah, itu kira-kira, jadi mungkin sekarang sebaiknya kita langsung sama-sama berlatih saja ya, jadi biar lebih terbayang. Nah, tapi sebelum kita mulai menggunakan software Corel Draw-nya, di sini Bapak dan Ibu ada yang ini nggak ya, akses file, punya file Corel Draw-nya? Kalau nggak punya berarti ya hanya melihat gitu kan. Tapi kalau misalnya punya, bisa sambil sama-sama mencoba. Bentar, ini saya stop share dulu deh berarti ya. Pada punya nggak ya? Pak Ripto punya, Pak? Iya betul. Ini jadi memang sih, jadi kita nyoba-nyoba sendiri. Ya, kalau buku panduan atau nanti kita install loh Corelnya. Iya, karena modelnya ya itu, modalnya nyoba-nyoba sendiri sih sebetulnya. Masih bisa diatasi pakai PowerPoint soalnya. Iya, cuma kalau kenapa kemudian iya. Nah, ini saya langsung coba ini aja ya, buka file Corel Draw-nya. Jadi biar lebih terbayang yang dimaksud dengan fungsi-fungsi yang tadi itu yang mana gitu. Terus pada saat kita nge-save itu yang mana gitu ya. Karena kan tadi khawatirnya belum terbayang, sambil kita coba membuat tadi misalnya desain spanduk atau banner yang ukurannya sangat besar. Yang kalau di PowerPoint nggak bisa gitu ya. Kan kalau misalnya kita membuat desain di PowerPoint, mungkin bisa sih ukurannya dibuat jadi 3 kali 5 meter. Tapi pada saat dicetak dia jadi nggak kompatibel. Nah, kelebihan Corel Draw itu sebetulnya di situ sih. Ya, mau nanya sebentar Pak Aris. Oh iya, silakan Pak Aris. Kalau misal kita sudah terlanjur buat desainnya di PowerPoint ya, cuman kan ada keterbatasan soal resolusi. Kita transfer atau dibuka atau diedit dari Corel bisa itu. Jadi di PowerPoint misalnya dalam bentuk harus sebelum JPEG misalnya kan, kemudian kita buka di Corel gitu supaya hasil print-nya lebih Bagus. pas ya, tanpa merubah. Jadi resolusinya kan terbatas ya kalau di PowerPoint ya. Kita transfer aja JPEG-nya ke Corel, itu bisa itu nggak? Bisa selama ukurannya sama Pak. Iya. Jadi kan karena kita nggak terampil menggunakan Corel Draw-nya, saya lebih terampil menggunakan PowerPoint gitu ya. Biasanya bisa. Gini, kita kan pernah desain, kemudian kita bawa ke Gundaling, gitu, ke percetakan. Iya, di percetakan dia minta dalam bentuk Corel. Bisa Pak. Saya belum bisa, saya baru bisanya PowerPoint. Cuman kadang-kadang ya percetakannya suka alasannya nggak bisa lah, macam gitu. Bisa selama ukurannya sesuai. Yang dimaksud ukuran sesuai itu gini Pak, kalau PowerPoint itu dia kan basisnya untuk electronic file. Atau kalaupun dicetak ukurannya ukuran buku gitu Pak. Iya, betul. Ukuran buku atau ukuran kertas yang paling besar tuh A0 ya kalau nggak salah Pak. A0, A1, A4 kan ukuran buku kertas biasa, print biasa. Kalau nggak salah A0 tuh yang kayak ukuran poster-poster itu. Nah, maksimum kalau nggak salah di PowerPoint itu hanya A0. Jadi kadang misalnya ada, kan kita dosen bikin penelitian, terus diminta buat bikin posternya. Nah, beberapa itu ada yang, karena nggak bisa menggunakan Corel, saya bikinnya di PPT aja gitu. Toh data-datanya juga dari hasil presentasi gitu kan ya. Kan lebih simpel maksudnya. Jadi tinggal dipindah-pindahkan, dibuat yang cantik di PPT. Nah, terus pada saat diserahkan, Pak, saya mau nyetak di Gundaling. Bentuknya PPT. Wah, nggak bisa, Mas. Gitu. Tapi bisa diakalin sebetulnya. Karena yang PPT itu, jadi file PPT-nya dikopikan ke Corel. Nah, selama yang dicetak ukurannya maksimum hanya 0, maka nggak pecah. Jadi masih bisa dicetak. Tapi kalau lebih dari itu, misalkan tadi jadi ukuran spanduk, kalau kita desainnya di PPT, bisa dipindah mah, tapi pada saat di print jadi jelek gitu, jadi pecah banget. Contoh, ya. Ini saya cobain contohin ya Pak ya, jadi biar lebih kebayang gitu kayaknya. Kan enak kayak gitu. Ini yang tadi aja lah.
ini kan saya buka berarti yang kosong ya. Slide-nya nggak kelihatan. Ya, sebentar Pak. Oh. Ini saya share screen lagi. Misalkan kan kita bikin PPT gitu. PPT ini gitu ya, desain yang ini. Desain yang ini. Nah, ini saya udah bikin desain ini. Ini aja deh pengen dijadiin spanduk gitu. Boleh nggak gitu? Bisa nggak? Bisa harusnya ya. Kan tadi caranya tinggal di copy aja. Jadi ini di blok semua. Punten, ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini kan di blok semua. Terus di copy gitu misalnya. Copy. Ctrl C seperti biasa. Terus saya pastenya ke PowerPoint. PowerPoint ke Corel. Nah, saya sebentar. Berarti sekarang tampilkan Corelnya. Mana sih? Oh, ini. Nah, ini Corelnya. Ini berarti dokumen yang baru. Ini kan yang lagi saya iseng edit. Nah, ini saya tampilkan, saya mau paste, mau cetak jadi banner yang ukurannya 2,5 kali 1,5 meter. Nah, kalau di paste bisa sih bisa, tapi jadi kecil banget. Oh. Kecil mana? Nah, ini kalau digedein bisa seperti ini. Nah, tapi ini kalau dicetak jadi pecah gitu, karena ukuran aslinya kan hanya segini nih Pak. Tuh, segini. Makanya selama dokumen yang ingin kita cetak maksimum hanya A0, dengan cara membuat di PowerPoint lalu dipindahkan ke Corel itu aman. Tapi kalau ukurannya lebih dari itu, ini kan berapa nih ukurannya? Nah, ini kan 0,24 kali 0,16 meter, berarti berapa? 200 kali 100 meter ya, ukuran A0 lah ya. Kalau A4 kan kertas ukuran berapa? 21 cm. Nah, kalau ini 0,2 itu berarti 200 cm kali 100 cm, berarti ya sekitar ukuran A0. Makanya itu tadi, kalau dokumen yang ingin dicetak, sekali lagi, ukurannya hanya poster maksimum A0, nggak masalah kita membuat desainnya di PowerPoint. Karena di PowerPoint pun sekarang kan kita bisa bikin desain yang cantik, yang bagus gitu. Misalkan ya ini kan bagus gitu, menurut saya bagus gitu. Ya aman lah. Nah, tapi kalau ukurannya tadi sudah besar, ya mau tidak mau kita harus pindahkan ke ya harus membuat desainnya di Corel. Nah, alasan kenapa kemudian tadi Pak Ripto tanyakan kenapa sih percetakan langsung bilang nggak mau gitu, harus Corel aja. Ya, yang pertama sebetulnya mereka takut nanti hasil cetaknya nggak memuaskan gitu, jadi pecah-pecah, gitu aja sih Pak. Tapi saya pengalaman pernah langsung memindahkan dari PPT untuk di print. Nah, sama si gundalingnya dipindahkan ke Corel dulu. Terus saya bilang, udah Mas, nggak apa-apa, dicetak aja, dipaksain cetak. Hasilnya jadi dan nggak pecah gitu. Tapi ukurannya tadi ya, masih ukuran poster maksimum A0. Di luar itu pasti pecah, gitu aja. Nah, punten ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, ini ada itu pertanyaan. Yang dari PowerPoint ini ya. Kalau dari PowerPoint harus kita JPEG dulu atau enggak? Enggak usah Pak, enggak usah. Langsung. Tadi kan langsung copy paste aja. Jadi JPEG. Ya ini coba lagi ya, satu lagi ya Pak ya. Ini saya punya PowerPoint ini gitu misalnya. Nah ini kan saya buka file PPT kan, ini bukan JPEG. Terus saya mau pindahkan aja ke Corel. Nah, ini kan di blok semua. Terus Ctrl C. Terus saya buka lagi ke Corelnya. Corelnya sebentar. Saya pindah. Share screen lagi, Corelnya mana? Oh, ini. Nah, ini. Nah, di PPT-nya, di Corelnya Ctrl V. Nah, ini udah pindah semua. Cuma tadi karena ukurannya nggak sesuai, jadi berarti ukurannya... itu uncrop ya? Iya. Posisinya uncrop ya? Posisinya uncrop di PPT-nya. Okay. Nah, ini
kalau misalkan hasilnya mau bagus dia cetak gitu dengan cara ini ya ukuran dokumennya jangan 2,5 kali 1,5 meter. Ini kita ganti gitu. Jadi ini kan paling berapa sih? Oh 300, berarti sekitar 300 cm ya. Berarti ini kita ganti aja jadi 0,4 gitu. 0,4. Ininya 0,2 lah. Berarti 200 cm. Salah. Nah ini tinggal kita zoom. Nah ini kalau di print masih bagus dapatnya. Dicetak gitu, dipercetakan itu masih bagus. Nah cuma ada kekurangan juga. Tadi beberapa objek-objek warna yang dari PPT-nya itu nanti akan jadi begini nih. Oh nggak tercover. Jadi hitam-hitam. Iya nggak tercover. Karena dia nggak kompatibel sebetulnya. Ya. Memang bagusnya langsung di Corel. Ya, gitu. Atau darurat. Atau kalau misalkan kita takut nih ininya nggak kompatibel dan seterusnya, maka di JPEG dulu juga boleh, Pak. Ya. Jadi ininya ada cara-cara PPT-nya di JPEG-kan dulu. Save as di JPEG. Iya, save as di JPEG, terus diambil. Iya. Contohnya inilah biar kebayang. Sebentar, saya men-JPEG. Kalau dari PPT ke JPEG, Bapak Ibu pada tahu semua kan ya caranya? Udah bisa maksudnya. Oke. Kalau dari PPT ke JPEG. Nah, ini saya share screen lagi. Misalkan yang tadi ini. Nah, ini kan PPT-nya biar aman gitu, biar semua gambarnya. Biar PPT-nya aman ke bawah semua, berarti kan saya JPEG-kan file, terus save as, di browse, di save-nya di mana, misalnya judulnya ya udah pelatihan Corel, terus dipilih, ininya jadi JPEG, yang ini JPEG file interchange format, terus di save. Biar gampang nyarinya, saya taruhnya di sini aja deh, di download CDR lagi di situ. Nah ini kan berarti hanya just this one, hanya satu halaman yang tadi, satu slide. Berarti kan ini sudah, ini saya stop share, saya balik lagi ke itu Corelnya lagi biar kelihatan. Nah ini Corelnya. Nah caranya kalau tadi dari file JPEG mau langsung ke Corel, dari sini file, pilihannya import, bukan open. Import. Nah, kita cari deh filenya disimpan di mana. Tadi kan saya nge-save-nya di download, terus ada folder CDR. Nah, yang ini. Nanti akan munculnya kayak garis siku begini, tinggal diklik. Nah, artinya ukurannya hanya segini. Jadi nggak bisa sekali lagi kalau ukurannya sampai meter gitu. Kalau ini dipaksakan, kan bisa nih sebetulnya kita tarik aja, Pak. Di drag gitu ya. Bisa dipaksakan. Pecah. Ini kalau di layar sih nggak kelihatan. Tapi kalau dicetak ya? Dicetak kelihatan pecah. Gitu. Oke. Jadi ya tadi karena PowerPoint itu maksimum hanya sampai optimalnya kertas ukuran A0. Poster lah bisa. Ya kalau ini kan jadi gitu misalnya, kira-kira begitu. Dari Bapak dan Ibu yang lain tentu ada yang ini ada apa nih? Oh Pak Rito yang tadi ya, yang JPEG bisa dibuka di CorelDRAW bisa, tapi caranya tadi jadi import, bukan open. Jadi kita bikin dulu ininya, desainnya, terus di open. Dengan syarat sekali lagi ukuran cetaknya nanti nggak terlalu besar. Mas? Kalau nggak ada, kita langsung coba ini ya. Jadi membuka file, membuka software CorelDRAW-nya dari awal, sambil kita coba misalkan membuat spanduk gitu atau membuat banner. Jadi yang ini saya ulangi, buka Corelnya. Boleh nanya dulu? Oh iya, silakan Ibu. Meneruskan yang tadi ya, yang import JPEG gitu ya.
Ya, ya, Artinya kan keterbatasan dari program yang lain itu terkait ukuran ya, yang iya Bu, sebetulnya kalau di Corel itu lebih ya bisa, leluasa ya terkait ya, ukuran ya. iya, Nah, iya, tapi kalau yang tadi yang JPEG yang kita nanti akan tetap ingin menggunakan dengan skala yang sama seperti di iya. PPT-nya, hanya ingin yang lebih bagus begitu. Itu bisa ya kalau seperti itu? Lebih bagusnya maksudnya untuk hasil cetaknya atau bagaimana Bu? Iya, sama desain ulangnya begitu. Kalau dari pengalaman, apakah itu akan akan bermanfaat kita melakukan proses itu? Punten Bu, maksudnya jadi kita sudah mendesain di Ya, PPT, yang tadi itu ya, yang sudah ya, oleh Mas Aris ke JPEG, iya, ke Corel Draw ya, diimport iya, ya. iya. Nah, kemudian ada nggak kelebihan di Corel Draw selain tadi ukuran yang bisa membuat desain yang kita kerjakan di PPT tadi jadi lebih bagus gitu? Ya, kalau secara desain, sekali lagi, kalau membandingkan antara Corel Draw dengan PPT kan tentunya dari segi desain Corel Draw itu lebih superior gitu Bu. Artinya fungsi-fungsi untuk mendesain, untuk menciptakan desain yang lebih cantik, lebih bagus pasti ada di Corel Draw gitu ya. Lebih karena memang Corel Draw adalah software yang dibuat untuk mendesain, sedangkan PowerPoint sendiri sebetulnya software yang tadi tujuannya untuk membuat presentasi, uh, artinya dari sisi desain dia lebih terbatas, tidak fleksibel Corel Draw. Jadi ya pasti bisa selama tadi si penggunanya memang bisa menggunakan software Corel Draw itu. Jadi makanya contohnya ada desain-desain ilustrator yang dia membuat karakter sendiri, menggambar sendiri, ya itu hanya bisa dilakukan di software-software desain, diantaranya Corel Draw. Kalau di PowerPoint kan kita tidak bisa, ya artinya pilihannya lebih terbatas gitu. Bisa sih kita menggambar di PowerPoint, tapi pilihannya gak sehalus di Corel Draw gitu. Atau saya punya contoh ini nih Bu, buat mana ya? Ini. Bentar. Saya share screen lagi. Ini waktu itu saya pernah membuat modul seperti ini. Jadi ini sebetulnya buku. Nah, gambar-gambar kartun ini ya dibuatnya harus di tadi software desain gitu. Ini Mas Aris yang bikin nih. Kalau untuk menggambarnya sih ada ini teman-teman saya, Bu. Tapi artinya dia menggambar satu per satu gambar, kan ini bukan ngambil dari internet gitu, tapi memang digambar gitu ya Bu. Oh gitu. Nah untuk menggambar seperti ini ya bisanya di software design, bisa di tadi macam-macam kan, bisa di Corel Draw, bisa di Photoshop, bisa di Flash Player, Flash Player, Macromedia Flash. Tapi jadi nanti bisa ini jadi berat. Nah, ini sih. Bukan gambar kartun yang difoto ya, memang dia bukan menggambar, iya. Nah kalau di PowerPoint kita nggak mungkin bisa menggambar seperti ini gitu, intinya sih itu. Gabungan. Iya. Nah ini dari PPT-nya bisa nggak dipindahkan? Ini kan dibuatnya di Corel, bisa. Ini kan sebetulnya slide PPT ini Bu, yang slide 1, slide 2, terus ini kita tuh membuat ini untuk kepentingan pendidikan gizi waktu itu. Jadi kalau slide-nya ini gurunya nanti ngomong apa sih ke anaknya. Nah, jadi ini sebetulnya slide PPT di copy paste ke Corel, terus kita kasih catatan gitu, dibikin kayak gitu. Bisa sih. Jadi tadi seperti yang ditanyakan Pak Rito, bisa nggak? Kalau dari PPT langsung dipindahkan ke Corel bisa. Selama ini kan karena ukurannya ukuran buku ya Bu. Jadi ya pada saat dicetak nggak masalah, dia bagus-bagus saja. Iya. Tapi pada saat ukurannya besar, dia jadi rusak, jadi pecah. Baik, ini mendesain keseluruhan sebagian besar di Corel atau dipakai apa nih programnya? Kalau ini template-nya di ini kan buku ada template-nya, jadi seragam gitu ya, template-nya dibuat di Corel. Jadi tinggal di paste kalau begini-beginiannya
PowerPoint kan ya Bu. Awalnya PowerPoint. Tapi teks-teks ininya diketik di di Corel-nya. Oh, di Corel-nya. Baik. Kalau misalkan agak kesulitan, kita juga bisa sebetulnya teks yang ada dari PowerPoint atau dari Word gitu langsung dipastekan ke Corel. Hasilnya tetap rapi. Jadi ini juga saya nggak ngetik satu-satu sih, jadi saya copy. Saya ngetik duluan di Word gitu, terus copy gitu. Oh iya, sehingga lebih cepat kerja di. Iya, karena kan kita kalau ngetik nggak terbiasa ya misalkan di Corel. Kalau ngetik kan ya biasanya di Word, paling di PowerPoint. Betul. Oh. Terus satu lagi, kalau itu Bu Katrin, kalau di poster penelitian gitu kan kadang ada grafik, ada tabel, itu lebih cantik, lebih cepat kalau kita dari PowerPoint. Oh, ini saya gitu. nggak ada contohnya. Mana ya? Contoh grafiknya ya. Kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau misalkan ada grafik hasil penelitian, terus di PowerPoint kan kita bikin warna-warni cantik gitu. Itu bisa langsung di copy paste ke Corel dan hasilnya tetap bagus. Dan dia nggak akan pecah ditarik-tarik. Bukan dari Excel-nya ya? Bukan ya? Bu. Kalau dari Excel warnanya nanti berubah jadi jelek. Nggak ke bawah warnanya. Iya, jadi cara cepatnya biasanya udah pindahin dulu ke PowerPoint, dari PowerPoint-nya yang saya pindahin ke Corel kan kalau bikin poster penelitian gitu. Iya. Nah kalau gininya ini kan kayak TTS gitu ya, ini bikinnya di Corel-nya sih. Agak susah kalau bikin di PowerPoint nggak rapi jadinya. Sama terbatas ininya ya. Iya. Pilihan huruf juga bagus-bagus ya, beda ya dengan yang di PowerPoint ya. Nah itu kalau huruf itu sebetulnya sama Bu. Jadi pokoknya huruf yang muncul di software yang ada di laptop itu ya tergantung dari huruf yang ada di laptop kita. Jadi huruf yang muncul di PowerPoint ya sebetulnya akan muncul juga di Corel. Nah pilihan huruf tadi caranya ya dengan cara itu pertama download dari internet. Nah terus yang kedua di Corel itu kita juga bisa mengedit huruf-huruf yang sudah ada, misalkan TNR tapi pengen dibelokin gitu ujungnya, itu bisa kalau di Corel. Tapi tentunya nggak bisa untuk seluruh teks karena dia akan memperlakukan huruf itu sebagai objek gambar. Artinya kalau kita punya satu paragraf penuh diedit satu-satu per huruf kan nggak mungkin. Iya. Jadi untuk huruf-huruf itu yang misalkan kayak huruf Vema itu kan huruf A-nya kayak bentuk daun. Nah, itu sebetulnya dari satu huruf terus kita bisa edit huruf A-nya saja jadi A-nya jadi begitu. Kalau di PowerPoint setahu saya sih nggak bisa, tapi kalau di Corel bisa. Terima kasih Mas Aris. Ya kalau ingin cepat, ingin praktis, Bapak Ibu familiar dengan mahir menggunakan PowerPoint, selama tidak memerlukan dokumen cetak dengan ukuran sangat besar, ya lebih baik menggunakan PowerPoint, tapi nanti langsung dipastekan ke Corel untuk keperluan cetaknya. Gitu sih. Cara paling cepat ya. Kalau untuk desainnya perlunya banner ya mau nggak mau harus di Corel karena di PowerPoint jadi rusak pada saat itu. Oh ini apa? Mbak si karikatur PKSDA, karya karikatur menggunakan Corel. Sama saya lihat. Ya, kita juga bisa membuat gambar-gambar seperti yang tadi Mbak kasih share. Mana ya? Mas Aris. Nah, iya ini. Oh iya, gimana Mbak Asi? Kadang-kadang itu kan kita kalau lagi desain gitu ya lewat Corel itu suka apa yang tampil gitu di lembar kerja dengan apa yang ketika kita ekspor nanti tuh biasanya warnanya itu agak sedikit berubah gitu ya, kayak misal kita pengen pastel tapi ternyata itu kok nggak terlalu pastel gitu, agak strong gitu warnanya. Nah itu kira-kira triknya bagaimana Mas untuk mengatasi itu? Di layarnya atau di cetakannya ya Mbak?
Di layar. Oh, kalau di layar sih itu kan tergantung ini pun ya karena saya juga otodidak nih berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi kalau di layar kan kadang kualitas layar antar satu laptop dengan satu laptop yang lain beda. Terus kadang kita juga ada yang nggak sengaja keatur kontrasnya kah atau apanya gitu di laptopnya, sehingga tadi untuk warna yang sama kadang kita melihatnya jadi berbeda pada saat dilihat di komputer yang lain. Atau setelah tadi Mbak Asi bilang di ekspor, kita buka lagi di komputer yang sama, itu beda. Nah, itu hati-hati karena file untuk membuka gambarnya itu beda. Gini, contohnya gini deh. Sebentar. Ini sambil saya tunjukin Corelnya ya. Corelnya ya, Mas Aris ya. Asik. Ini nih. Kayaknya sambil saya tunjukin Corelnya deh biar kebayang. Dan apa? Sebentar. Ini saya share screen yang Corel mana? Ini. Nah, ini halaman Corel. Terus kalau misalkan kita pilih membuka dokumen yang baru kan dari new. Nah, ini yang tadi di awal dikatakan. Jadi kita bisa ngatur sampai seberapa besar ukuran dokumen yang ingin kita buat. Makanya di sini ada sampai meter, bahkan sampai yard, itu ukurannya sampai kilometer. Jadi kalau kita mau buat dokumen ukuran 1 kali 1 kilometer, nggak pecah tuh di Corel tuh bisa. Tapi kan ya jarang lah. Mungkin hanya perusahaan desain besar yang melakukan itu. Nah, misalkan kita bikin yang ukuran standar A4 gitu ya. A4. Ya. Nah, ini size-nya bisa langsung kita pilih A4 saja. Terus kita oke. Nah, ini. Nah, terus kita udah jadi nih bikin desain. Misalnya saya ngambil gambar dari yang Mbak Asih share. Jadi saya import, terus tadi kan saya naruhnya di download. Nah, ini kan ada ini nih. Nah, ini ada desain karikatur. Nah, kita bisa membuat ini, ya betul, di Corel sih. Kalau di PowerPoint nggak mungkin gitu. Sulit. Nah, mana? Nah, ini. Nah, terus maksud Mbak Asi, ini kan kita ekspor gitu ya. Terus gambarnya warnanya jadi lain. Itu sebetulnya kayaknya kalau pengalaman saya sih beberapa kali karena software yang kita buka untuk membuka desain ini. Oh iya, Bapak Ibu punten satu lagi. Kalau ini lagi-lagi kalau saya gitu kan pada saat kita membuat dokumen Corel, ini kan area kerjanya atau print areanya sudah terbuka. Misalkan ukuran A4. Nah, itu seolah-olah kita juga harus membuat kertasnya, bidang kerjanya. Jadi biasanya saya akan bikin kotak lagi dengan ukuran yang sama dan dipepetkan. Jadi ukurannya tadi A4 itu 210 kali 297. Dilihatnya dari yang ini ya, Bu ya. Nah, ini kotak yang baru saya buat, itu kan buat kotaknya dari sini, toolbox yang ini nih, yang rectangle bentuknya kotak. Ini diklik, terus disamain 210 kali berapa? 297. Berarti ini diganti ke 297. Oke. 297. Nah, setelah sudah, ini dipepetkan untuk meyakinkan bahwa nanti dokumennya itu nggak ada yang ketinggalan. Karena kalau ada di luar area itu, maka pada saat di print dia nggak kebawa. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan print area. Nah, gambar-gambar atau objek yang ada di luar print area ini tidak akan terbawa kalau kita nanti ngeprint. Jadi dia harus masuk ke dalam sini. Nah ini misalnya gambarnya sudah jadi. Terus untuk nge-save-nya itu kan dari sini, pilih ekspor. Ekspor jadi JPEG gitu misalnya. Taruh di sini lagi aja deh. Namanya contoh gambar. Ini pilih jadi JPEG. Nah ini.
agak. Nah, yang membuat dia warnanya jadi berubah tuh kadang settingan di sininya Mbak Asih. Kita pilihnya RGB gitu. Nanti pada saat dilihat lagi tuh kadang jadi lain. Jadi kalau itu sih biasanya pilihnya yang CMYK aja. Nah, ini kalau misalnya udah di oke. Nah, terus kita coba lihat lagi gitu ya, bener nggak warnanya sama. Nah, kalau misalkan kita buka pakai Picasa, kadang warnanya jadi lain. Kan software untuk membuka gambar yang ada di komputer itu, bentar ini saya sambil share screen biar kelihatan. Berarti saya share-nya yang ini. Bentar, kelihatan nggak Bapak Ibu ini file-file yang ada di foldernya? Kan ini yang tadi hasil pekerjaan kita gitu. Nah, kalau kita klik kanan, ini kan ada open with, ada pilihan-pilihannya. Biasanya kan Picasa gitu. Kalau Picasa ini kadang cenderung membuat warnanya jadi lain. Yang lebih akurat itu pengalaman saya gitu kan pakainya yang ini Photos atau yang bawaan dari Windows-nya. Kita coba aja ya kalau Picasa. Nah ini kan warnanya jadi lain ya, bener nggak? Warna merahnya tuh jadi. Sorry Mas, belum ini kayaknya. Belum kelihatan. Iya, di maaf. change dulu. Nah, kelihatan nggak? Warnanya jadi gini. Iya. Bener ya? Iya. Itu karena software untuk membukanya aja. Jadi jangan pakai Picasa, pakainya foto. Tapi kalau kita cetak, nggak begini. Warnanya tetap seperti yang ada di Corel-nya. Jadi nggak masalah. Jadi proses perubahan warna itu karena software itu tadi untuk membuka gambarnya. Dan pengalaman saya sih beberapa kali, pada saat membuka dengan Picasa, warnanya selalu jadi aneh gitu deh. Iya. Nah, ini kita coba buka dengan Photos ya, yang bawaan dari Windows-nya. Harusnya nggak berubah. Nah, saya coba share screen sekali lagi untuk file yang sama. Pakai Photos. Ini agak lama. Kalau pakai Photos itu saya jarang buka juga sih. Kalau untuk ngecek gitu. Nah, saya share screen lagi. Nah, warnanya kan harusnya gini ya. Iya. Iya, jadi sebetulnya sih karena softwarenya aja. Kalau dicetak hasilnya tetap akan begini. Jadi jangan takut, coba dicek pakai software satu lagi yang bawaan Windows. Yang tadi kalau di Windows 10 sih namanya Photos, kalau di Windows sebelumnya apa ya namanya? Pokoknya yang bawaan dari Windows lah, bukan Picasa. Ini dari tadi belum jadi mau coba bikin spanduk atau banner. Oh iya betul, silakan Mas. Baik, kita coba membuat itunya ya, berarti diulang lagi. Bentar, ini saya close dulu. Nah, ini link absensi. Link absensi. Nah, ini contohnya misalkan kita mau membuat backdrop ukuran 2,5 kali 1,5. Nah, untuk mengatur ukuran tadi kan ada di ini ya. Jadi dari new gitu. Terus ini dikasih nama misalnya backdrop. Terus ini ukurannya kita ganti jadi custom. Nah, dari sini kemudian kita bisa edit mau berapa besar. Misalkan ukurannya jadinya 2,5 kali 1,5 meter. Nah, yang lain biarkan, ininya pilih CMYK saja. Ininya juga biasanya nggak saya edit-edit lagi untuk rendering resolusinya. Nah, oke. Nah, ini nanti akan muncul, ini yang tadi disebut sebagai print area. Jadi, yang akan terprint adalah objek-objek yang ada di sini. Nah, tahap pertama biasanya saya akan membuat bidang untuk meletakkan objek-objek ini dulu. Jadi, saya pilih ini, rectangle tool yang gambar kotak ini, gambar kotak asal gitu kan.
Nah, terus untuk memastikan ukurannya sama, ya kita edit dari itunya, dari ukuran objeknya. Jadi objeknya diklik, klik apa namanya di sininya gitu, atau di tengahnya juga boleh sih, sama aja. Nah, terus kita ganti. Nah, ini kan ada yang garis panah kanan kiri, artinya untuk ukuran panjang, kalau ini untuk lebarnya. Jadi ini tinggal diganti 2,5, yang di sininya diganti 1,5. Maka kita akan dapat ukuran yang sama seperti print areanya. Nah, setelah itu ini kan harus dipasin. Nah, kalau kita mau ngepasin di zoom itu bisa di scroll pakai mouse aja untuk ngezoomnya. Jadi kalau bukan scroll mouse bisa juga diklik dari sini. Mana? Saya agak kagok malah kalau nyari itu. Tapi intinya di scroll pakai mouse bisa sih, langsung di zoom. Nah, ini kan nggak pas gitu dipasin misalnya. Oke, di sini. Setelah sudah di zoom out lagi, di scroll lagi mouse-nya. Nah, terus kita ingin membuat apa? Kalau di backdrop itu kan ada tulisan, misalnya pelatihan desain Corel Draw, nama ininya, nama kegiatannya. Berarti kita ngeklik yang ini, yang gambar huruf text tool namanya. Diklik, terus kita klik sembarangan aja, kita ketik biasa gitu, pelatihan. Nah, ini kan standarnya ukuran huruf ini sangat kecil, sementara dokumen yang ingin kita buat tadi ukurannya besar gitu, 2,5 kali 1,5 meter. Maka ini nggak kelihatan, bisa sebetulnya di zoom kelihatan, tapi akan lebih baik kalau ya sudah kita pilih saja, dipilih gitu teksnya, langsung kita besarkan hurufnya. Untuk membesarkan hurufnya bisa caranya tadi setelah diklik terus diganti ukurannya jadi 200 gitu misalnya, atau di apa namanya diklik terus ditarik-tarik gini. Nah, kalau sudah begini kan jadi kelihatan, tinggal kita lanjutkan gitu ngetiknya. Pelatihan desain dengan Corel Draw. Nah, sudah. Misalnya judul kegiatannya ini. Nah, terus kita mau ganti jenis hurufnya. Ini kan Arial standar, saya pengen yang lain. Tapi lagi-lagi jenis huruf ini tergantung dari huruf yang terinstall di laptop. Kalau tidak, ya kita bisa sebetulnya melakukan editing hurufnya dengan cara menjadikan dia jadi objek. Jadi jadi gambar dulu gitu huruf-hurufnya, terus bisa kita edit. Tapi akan sangat lama. Biasanya paling cepat ya sudah, kita cari aja ya huruf yang menurut kita cantik atau bagus lah sesuai selera. Nah, ini dicari gitu. Oh, yang mana ya yang bagus gitu. Ya, dipilih lah. Misalkan, oh saya pilihnya yang ini deh. Nah, misalkan. Terus, oh kalau posisinya seperti ini kayaknya kurang bagus. Karena kan jadi panjang ya, berarti harus dibuat 2 baris. Itu kita bisa lakukan cara copy paste seperti biasa. Jadi, ini hurufnya di copy, kita untuk atasnya hanya pelatihan desain. Jadi ini dihapus, terus dengan Corel Draw-nya di bawahnya. Terus posisinya mau dibuat agak lain gitu, begini itu juga bisa. Tinggal ini di blok, dipindahkan lagi ke sini. Oh, masih ini bisa kita kecilkan dengan cara ditarik-tarik dari sininya. Nah, terus kalau hurufnya hitam saja kayaknya nggak bagus deh. Berarti pengen kita kasih warna gitu ya. Kita bisa memberikan warna untuk satu persatu huruf ini, atau bisa juga untuk langsung keseluruhan. Caranya sama seperti memberi warna pada software PowerPoint atau Word. Jadi kita lagi-lagi ngeklik hurufnya, terus tinggal dipilih warnanya. Palet warna kan yang ada di samping ini nih,
Nah, ini ada panah, tinggal diklik, nanti kita, maaf. Bentar. Nah, ini bisa muncul pilihan yang lain. Atau kalau enggak, dikeluarkan aja. Di di scroll mouse-nya gitu, nanti kita akan dapat pilihan warna-warna yang lain. Nah, misalkan ininya menggunakan warna hijau, terus yang tulisan Corel Draw-nya yang biasanya warna hijau. Jadi hanya segini yang warna hijau bisa. Nah, terus kalau misalkan sudah, biasanya kan di di spanduk itu suka ada kayak bingkai. Nah, itu kita bisa membuat objek bingkai itu dari pen tool namanya yang ada di sini. Nah, yang ini yang freehand ini kalau diklik kan ada segitiga ke bawah. Nah, ini ada pilihan-pilihannya. Kenapa, Mas? Jadi kita klik pen, terus misalkan bingkainya seperti ini, posisikan di sininya. Jadi kita ngekliknya nggak usah ditahan gitu, cukup klik-klik ujung-ujungnya saja. Sini, terus satu lagi. Nah, ini sudah jadi. Kalau ini kita kasih warna, dia jadi objek yang seperti ini. Nah, tapi kan kadang kita sering melihat ada yang bingkainya itu bentuknya lengkung-lengkung gitu, terus beberapa lapis. Nah, itu caranya dengan mengubah garis ini jadi lengkung. Jadi ininya diklik sekali lagi, objek yang ingin kita ubah itu, terus bentar, diedit dari sini. Layar ya. Bentar. Ininya diklik, terus mana ya lengkungnya? Kok hilang? Kok saya agak lupa ini. Yang lengkung ya, yang mana ya? Salah. Diklik 2 kali nggak sih, Mas? Pokoknya di sini deh adanya. Mana sih kok nggak muncul. Jadi nanti di sini bisa pilihan. Nah, ini nih. Ini kenapa nggak muncul ya? Balik. Bentar. Ini. Kenapa hanya ketik aja ya? Tadi. Ya itu kalau modal coba-coba gitu sih. Nanti dicoba lagi sama yang lain. Nggak apa-apa. Nah, tapi intinya kita bisa membuat itu. Terus kan kadang kita melihat kayak berlayer gitu ya. Jadi ini objek yang sama, di copy, terus dipaste ke sininya. Nah, ini dikasih ini, terus dikasih warna yang berbeda. Nah, terus biasanya biar kelihatan lebih rapi, maka ininya dihilangkan lainnya. Jadi ini diklik sekali lagi. Ini kan ada muncul di atas line-line ini. Nah, yang di sini kita kasih angka 0 gitu. Nah, gitu. Terus kita pengen kasih bingkai di bawahnya, bisa lebih cepat. Misalnya ini langsung diblok semua, di copy, dipaste lagi. Nah, ini sudah ada nih. Tinggal dia posisinya kan ada di bawah. Bisa diputer, puternya tinggal di diklik gitu. Ya puter aja gitu kan, sama seperti di PowerPoint biasa. Atau kalau enggak bisa di itu sih tadi ada yang namanya
apa namanya transform tool. Tapi kalau misalkan sulit mencari menu-menunya gitu ya, kita bisa lakukan dengan cara yang ini, terus diputar atau dibuat sejajar. Nah ini Nah, terus kelebihan lain dari Corel ini juga apa ya namanya? Kita bisa mengeluarkan garis bantu untuk memastikan apakah objek-objek yang kita simpan itu betul posisi vertikal atau horizontalnya. Jadi kan saya nggak yakin nih, ini bener nggak ya? Apa jangan-jangan miring sedikit gitu bagian bawahnya. Nah, kita bisa mengeluarkan, kalau saya menyebutnya garis bantu, saya nggak tahu istilah betul dari Corelnya apa. Nah, caranya ini aja. Jadi kursornya saya taruh di atas, terus diklik, nah ditarik. Nanti akan ada garis, nah garis ini akan muncul di sini gitu. Nah garis-garis ini dia tidak akan muncul kalau misalnya kita cetak, karena dia ya itu tadi, kalau saya menyebutnya hanya garis bantu aja. Nah ini kan artinya dia nggak lurus, cuman kelihatan lurus aja sebetulnya. Nah untuk memastikan lurus ya tadi kita bisa geser lagi gitu. Udah lurus belum ya gitu kan. Kira-kira sih begitulah. Ya. Nah, misalkan ini sudah, terus kita mau memasukkan logo atau gambar-gambar yang sudah ada gitu. Kalau misalkan kita membuat gambar sendiri kan sulit, ya itu terlalu kompleks lah. Nah, untuk keperluan kita sehari-hari di kantor sih mungkin belum sampai sejauh itu. Biasanya kan kita kadang mengambil gambar-gambar yang sudah ada. Misalkan kita mau ngambil gambar ya bisa langsung dari sini, terus kita import. Fungsinya namanya import. Nah, terus dicari gambarnya tadi adanya di mana. Oh, saya mau masukkan logo IPB. Oh, logo IPB kalau di komputer saya adanya di sini gitu ya. Di wallpaper, terus logo. Maaf ya, betul ini. Terus yang ini gitu misalnya. Ini tinggal klik import. Nanti akan keluarnya seperti ini, tinggal diklik. Nah, ini logonya muncul. Tinggal dibesarkan, dikecilkan, kita bisa naruh di posisi yang kita mau. Terus, kayaknya hurufnya masih kurang gitu, kurang nyeni gitu. Kita juga bisa edit sih, misalkan tulisan pelatihannya, biar aman, kita klik dulu, kita blok gitu kan, hanya yang diedit bagian tulisan pelatihannya. Maka ini bisa diedit dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Ini ada dikasih shadow, di blend atau di distort. Misalkan ini saya coba asal aja ya. Nah, tulisannya jadi begini. Nah, terlalu kebanyakan saya ngedragnya. Sedikit aja gitu. Kalau misalkan tulisan jadi terlalu kacau, berarti jangan pakai fungsi yang ini. Kan tadi kita masih sambil coba-coba gitu kan. Bisa juga ini terus dikasih outline, dikasih warna di luarnya.
Nah, ini yang outline. Kita bisa ngasih outline gitu misalnya. Mana ya? Nggak ada. Kenapa kadang nggak mau diklik? Bentar ya, Bapak Ibu, ini kok jadi banyak yang nggak bisa dipakai? Atau saya salah? Ini ya? Mas Aris kayaknya grogi nih. Iya nih. Kok outline-nya jadi nggak muncul ya? Oke, si Kosa. Mana ya? Cuma sekedar ngasih outline aja kok nggak bisa sih di sini? Kenapa fungsi outline-nya jadi nggak ada? Ah, kan ini. Bentar. Iya ya, kenapa saya nggak bisa ngeklik outline-nya ya? Sama kayak tadi nggak bisa ngeklik itu. Apakah laptopnya terlalu lelah, Mas Aris? Nggak muncul ini. Ini yang bisa adanya shadow, tapi coba deh. Iya. Kayaknya Mas Aris perlu minum dulu deh. Minum dulu, Mas Aris. Nah, ini. Ya, Oke, makasih Bu. ya. Nah, ini paling tidak ini ya. Ini ada, saya nggak tahu nih kenapa fungsi outline-nya nggak muncul. Tadi ada sih sebetulnya, tapi misalkan untuk menambah apa namanya mempercantik gitu. Ini kan sebetulnya efek ini ada juga di PowerPoint. Tadi misalnya memberikan shadow atau bayangan di hurufnya. Nah, yang saya mau beri efek itu hanya yang atas, maka yang file yang huruf di atas itulah yang dipilih. Terus kemudian ini menu untuk memberikan efeknya, jadi ada shadow, ada contour, ada blend, atau distort, atau extrude. Extrude itu kayak memberi efek 3D gitu. Tapi jarang sih, biasanya kalau untuk huruf kan paling kita memberi shadow atau memberikan outline biasanya kalau di desain-desain itu. Nah, jadi ini dipilih, terus sebentar kita undo dulu ya. Nah, ininya diklik hurufnya, terus di ininya lama. Memberi kesan banget ya kalau pakai Corel itu ya, Mas Aris ya. Punten, kenapa Bu? Kalau pakai Corel itu kesannya memberi apa? Gue banget gitu ya. Ini banget ya apa? Ya lebih bebas sih itunya. Ya, dan tidak pasaran jadi, ya. Unik gitu kan. Ya, Karena didesain ya, sendiri gitu ya. iya. Biasanya ya itu tadi fungsi aslinya kan dia untuk membuat desain segambar-gambarnya juga gitu Bu. Jadi membuat logo sendiri, membuat ilustrasi sendiri seperti yang tadi di-share. Nah, ini agak lemot ini. Coba diulang lagi. Jadi ini diklik. Nah, jadi kalau misalkan fungsinya diklik, nanti kita tinggal menarik. Jadi diklik dulu, tahan gitu, terus dikasih mau efek bayangannya sebesar apa, atau posisinya jatuhnya di mana gitu.
Misalkan agak menyamping gitu ya, seperti ini. Cuma ini memang, nah ini agak lemot, tapi lagi-lagi tergantung laptopnya sih. Kalau laptopnya speknya makin bagus, dia akan makin lancar lah. Terus bayangannya misalnya mau kita ganti warnanya, ini kan hitam, mau diganti jadi yang merah atau kuning gitu, itu juga bisa. Nah ini misalnya, oh judulnya udah jadi begini, tinggal kita geser sedikit. Cuma saya masih penasaran kenapa ada fungsi-fungsi yang tadi nggak bisa ya di laptop ini. Padahal sebelumnya saya coba-coba bisa semua ini. Nah, ini logonya sudah di sini. Nah, kalau kita ingin menambahkan objek yang lain, ya caranya itu tadi, menambah-nambahkan dari sini. Terus kalau misalkan ini sudah jadi, kita mau nge-save gitu. Berarti kan nanti kita akan memiliki dua jenis file sebetulnya. File aslinya yang berupa file Corel dan file satu lagi yang berupa file untuk keperluan cetaknya. Kalau cetaknya kan jarang langsung dari Corel. Nggak tahu apakah kemudian di percetakan itu sebetulnya mencetaknya dari Corelnya atau dari yang lain. Tapi kalau kita pilih save saja, maka file yang akan tersave itu formatnya Corel. Nah ini yang tadi juga sempat saya sampaikan, bahwa kalau kita membuat desain itu di Corel versi tertentu, karena ini X7, dia sebetulnya versi ke-17, ada informasinya di sini. Nah, file ini tidak akan bisa dibuka di Corel yang versinya lebih rendah, di versi 16-nya gitu misalnya. Tapi kalau kita punya versi Corel yang lebih tinggi, maka kita bisa membuka dokumen itu. Jadi kalau ini di-save, dia bisa dibuka di Corel yang 2019, tapi tidak bisa dibuka di Corel yang versi 2012. Nah, jadi biar aman, biasanya versinya kita ubah jadi ke versi yang paling rendah yang ada di sini. Misalkan kalau 11 terlalu jadul gitu, paling tidak dirubahnya ke versi 15. Jadi aman kalau nanti dokumen ini mau dibuka di komputer lain, meskipun Corelnya bukan Corel X7 atau Corel 17. Nah ini misalnya sudah di-save, dan kita sudah merubah versinya, tinggal di-save. Nah terus satu lagi, kita pengen menampilkan itu, pengen menampilkan jadi file yang bisa dilihat di semua komputer. Berarti kan formatnya kalau nggak JPEG, PDF, berarti kita memilih fungsinya dari sini, file, terus diekspor. Nah, nanti kita bisa mengeluarkan bisa men-save dalam versi file yang lain. Ini ada JPEG, terus kalau kita pilih lagi bisa PDF, bisa Photoshop, bisa yang lain-lain. Tapi standarnya sih biasanya kan kalau nggak JPEG, biasanya sih PDF, hanya dua ini. Misalkan, saya mau nge-save-nya jadi JPEG gitu. Terus saya ekspor, nanti akan keluar halaman seperti ini. Nah ini yang tadi jangan diubah, tunggu sampai gambarnya keluar baru bisa oke. Kalau enggak nanti akan lemot, lebih lama lagi nge-save-nya. Nah semakin besar dokumen yang kita buat, maka biasanya sih berpengaruh ukuran filenya juga jadi semakin besar. Halo. Bentar, ini agak lama karena sambil internet. Ini agak lama banget ya. Biasanya nggak selama ini nih. Ya kira-kira sih itu. Ini sambil saya tunggu nge-save deh. Saya stop share dulu. Mohon maaf tadi ada fungsi-fungsi yang nggak bisa
Contoh kan jadinya saya nggak tahu kenapa ya, tapi nanti saya coba lagi deh. Sambil nanti bisa dicoba saya nge-share apa bukunya, saya share di sini aja ya, Mbak Asih. Buku, file yang saya maksud Boleh. itu. Boleh. Sambil saya cari. Ya mungkin sambil nge-zoom kali ya Mas, ya, jadi agak berat. Ya mungkin jadi lemot. Biasanya kita memang kalau buka aplikasi semacam Corel kayak kita atau Iya, hanya satu aplikasi itu aja. Iya betul. Karena berat. Iya, jadi misalnya hanya satu aplikasi itu saja karena kasihan juga ya nanti laptopnya bisa pensiun dini nanti soalnya. Tuh, maaf bukunya PDF bukan Pak? Iya, PDF. Oh, nanti kita print sendiri aja ya. Sesuai kebutuhan. Print bisa juga disimpan dalam bentuk e-book supaya bisa dibuka di mana-mana. Ya. Ini tapi untuk Corel Draw-nya Corel Draw X7 yang panduan ini. Tapi sama aja kalau misalkan sama, Bapak Ibu punya yang lain juga mirip-mirip kok. Iya, lagi saya send. Mungkin hanya ada beberapa tambahan tools atau lokasi-lokasinya saja yang di-upgrade oleh si Corel gitu ya. Gimana nih Bapak Ibu? Ini masih belum ke save juga ya. Lama banget. Iya sih, berat. Betul. Apalagi sambil nanti bisa dititip ke Mbak ya, ke teman-teman ya. Betul, nanti akan kami sampaikan. Oh, ini modulnya sudah ada di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu untuk download. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Nah, saya juga akan download terlebih dahulu. Nanti juga akan kami kirimkan kembali ke grup Tendik ya, mungkin. Iya. Mantap. Terima kasih Mas Aris sudah diberikan modulnya secara cuma-cuma ini. Halo, Mas Arisnya masih di tempat? Halo? Oh, Mas Arisnya sepertinya nge-freeze ya. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana nih pelatihan hari ini nih? Seru ya, menarik ya. Dapat banyak insight. Pak Ripto nih kayaknya ini ya, apa namanya, sudah sering berselancar di Corel juga ya Pak ya? Bukan Corel sebenarnya, kepengen Corel, cuman mungkin terlalu jelimet, akhirnya lari ke PowerPoint lagi ya, masih bisa di PowerPoint. Tapi kepengen Corel suatu saat. Harus autodidak gitu. Iya, sudah download ini Pak, Corelnya, apps. Sudah aku save tadi filenya, tinggal di print nanti di kantor kali ya. Oke. Mungkin ada waktu lagi penanya nih Pak Aris nih. Pak Arisnya terpental kebetulan Pak. Iya, mungkin laptopnya panasan tadi. Iya, memang saya langsung ke Capri aja. Iya, nah memang ya Bapak Ibu kalau misalnya kita membuka app software yang agak berat begitu, biasanya software desain dan video editor itu memang harus itu saja yang dibuka karena nanti kasihan laptopnya kalau speknya memang belum memadai seperti itu. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu masih tetap bisa belajar secara otodidak karena seru banget nih sebenarnya Corel ya. Nanti langsung aja kalau di kantor atau dapat wifi itu nanti langsung aja di-download aplikasinya, softwarenya gitu, software Corelnya. Nah, biasanya cukup tricky juga nih untuk download, tapi Bapak Ibu juga bisa beli gitu ya, mungkin di SITD atau di mana, atau dibeli Lepi. Aduh, saya jadi ini ya, iklan ya di sini. Bisa nanti dipasang di laptopnya, bisa sambil main-main. Nah, baiklah Bapak Ibu, karena Mas Arisnya terpental, mungkin kita ini dulu ya, Mas Maul masih di sini kan? Ya, mungkin bisa dihubungi terlebih dahulu. Ya, minta tolong untuk menghubungi Mas Arisnya terlebih dahulu. Nah, itulah tadi pemaparan dari Mas Aris yang menarik sekali ya, menambah insight, banyak sekali yang kita dapatkan gitu. Selain nanti kita bisa bermain, kalau yang sederhana mungkin bisa kita bermain di
PPT atau melalui platform-platform online gitu yang banyak sekali kan, ada Canva salah satunya yang paling terkenal. Tapi kalau kita ada yang lebih rumit nih atau membutuhkan resolusi yang lebih tinggi gitu ya, kita bisa menggunakan salah satunya CorelDRAW begitu. Nah, baiklah Bapak Ibu yang terhormat, sambil menunggu Pak Aris bergabung kembali, kami mohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan fitur video pada masing-masing akun Zoom, karena kita nanti akan ada sesi foto bersama supaya kegiatan pada pagi hari ini bisa didokumentasikan, dan lain waktu kita bisa ini ya, wah ini dulu pas saya lagi pelatihan CorelDRAW nih gitu. Ya baiklah, kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk membuka fitur videonya. Alhamdulillah ya, ini masih banyak yang istiqomah sampai pelatihan yang kesekian kalinya ini. Amin. Iya. Nah, Mas Ugi muncul nih. Tadi kemana? Iya, Mas Ogi udah mau selesai baru nongol nih. Menyimak kok ya Mas Ugi. Buat yang bisnis dia. Iya, tapi Mas Ogi selalu fresh ya, selalu siap gitu penampilannya. Iya, kepada mungkin masih ada Bu Neni, Mas Rizal, Mbak Mayang, Mbak Rahma, Mbak Kartini, Pak Pri, Bu Rina, Bu Ica, Dek Maul untuk mengaktifkan fitur videonya. Ya, Pak Aris sebenarnya belum bergabung. Oke. Mbak Asih lagi. Oke, baiklah. Apa Bu Nisa? Oh ini Pak Aris sudah bergabung kembali. Sudah ada Mas Arisnya. Tadi bergabung kembali tapi terpental lagi nampaknya. Ya Allah, kasihan. Iya memang. Nah ini dia Pak Aris. Mohon maaf, ini kayaknya karena Corelnya terlalu berat. Jadi tadi juga pas nge-save nggak jadi. Akhirnya Corelnya saya close dulu. Terus habis itu internet di rumah kayaknya ngedown, makanya saya sempat keluar tadi. Jadi lemot. Corelnya, komputernya buat. Iya. Ya, siap-siap ya Bapak Ibu, ini harus menyiapkan mental untuk diri dan mental untuk laptopnya kalau ingin belajar dengan Corel begitu. Nah baiklah, marilah kami undang Bapak Ibu untuk kembali mengaktifkan fitur videonya karena Pak Aris sudah mulai bergabung. Kita akan segera foto bersama begitu. 1, iya, dan dengan senyum 1, 2, 3. Ya, bisa ganti gaya Bapak Ibu. Gimana dong gaya? Nggak bisa, aku nggak bisa. Ini apa namanya 30 ya mungkin ikonnya Vema. 30. Iya. Ini. Gini ya. Vema ya. Iya, gini. Iya, diangkat lagi Pak ke biar kelihatan di kameranya. Nah, iya. Baiklah, 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasmenya pada pagi hari ini, pada pelatihan kali ini sampai sekarang ya masih istiqomah. Semoga ilmu-ilmu yang kita kumpulkan dari awal bisa menjadi modal gitu untuk kita untuk Amin ya robbal alamin. Nah, jangan lupa nanti di bulan depan akan ada 2 pelatihan lagi karena setiap bulannya kita insya Allah akan mengadakan 2 pelatihan begitu. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat. Kiranya cukup dari kami. Terima kasih kepada Pak Aris sudah mau berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Mas Aris. Ya, semoga jadi ini. Ibu. Ya, jadi amalan yang tidak terputus ya Mas ya. Amin. Nah, baiklah. Amin. Terima kasih. Ya, dari kami mohon undur diri, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga Bapak Ibu semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekalian. Mas Aris, terima kasih Bu Katri. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Saya juga Liv. Terima kasih. Ada Bu Rizky. Sehat Bu Rizky ya? Alhamdulillah, Katri. Amin. Oh iya. Jenab ya, Bu? Kenapa, Bu? Mau live.
Mangga. Nggih. Ya. Ini Mas Satrio tuh yang mana ya? Coba saya pengen tahu nih Mas Satrio nih. Yang IKK bukan? Ya, Bu, di lab, Bu. Yang ganteng, Bu. Oh, yang di lab ya? Yang di lab ya, Bu. Oh, dia Mbak Ine. Oh iya. Baik. Umpet ini Mas Satrionya nih nggak mau muncul nih. Ya baik. Sampai ketemu lagi ya insya Allah ya. Makasih semuanya. Oh ini Mas Satrio. Masih imut-imut ya ternyata ya. Semangat ya di lab ya. Aman-aman ya Mas Satrio. Iya Ibu. Ya, masih banyak yang lab ya mahasiswa ya. Masih Bu penelitian. Baiklah. Terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Wabarakatuh.